Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam kebajikan sehat selalu untuk kita semuanya. Hai teman-teman mahasiswa kelas 329, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1 Universitas Terbuka. Terasa kita udah masuk ke sesi kelima ya dari program pembelajaran secara online atau tuton ini. Nah, sebelum kita mulai di sesi kelima ini ya, saya mau mengingatin juga mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini bersemangat dan aktif ya di kelas tuton atau pembelajaran online ini dari sesi 1 sampai sesi 4. Dan mahasiswa-mahasiswa yang udah ngerjain kuis, diskusinya, kemudian tugas kemarin, tugas pertama di sesi ketiga, thank you banget buat teman-teman yang udah ngerjain sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan di sesi kelima ini kalian akan mendapatkan biasa ya, satu ada materi yang dikasih, kedua ada forum diskusi, ketiga ada kuis yang biasa kalian harus isi di satunya, dan keempat kalian akan diberikan tugas kedua di sesi kelima ini. Oke, nah pada sesi kelima ini kita akan membahas tentang biaya kontrak perburuan. Penjelasan singkat tentang materi topik pada sesi kelima ini yaitu tentang biaya kontrak perburuan, di mana materi ini masuk dalam mata kuliah hubungan industrial dengan kode PKMA 4367, di mana teman-teman mahasiswa bisa akses di e-perpus atau ruang baca virtual Universitas Terbuka. Nah, pada materi biaya kontrak perburuan yang harus teman-teman ketahui secara umum. Nah, kontrak biaya perburuan ataupun perjanjian perburuan ialah peraturan induk bagi perjanjian kerja antara seorang anggota serikat buruh pada satu pihak dengan seorang majikan atau seorang anggota perkumpulan majikan pada pihak lain, baik yang sudah maupun yang belum terselenggarakan. Gitu. Nah, perjanjian kerja itu bisa dibuat secara lisan maupun tulisan karena sudah diatur oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam dunia industri atau dunia kerja, mungkin teman-teman mahasiswa sudah sering dengar istilah tentang gaji dan upah. Mungkin banyak dari teman-teman kita belum tahu bahwa gaji dan upah itu berbeda loh. Nah, gaji adalah pembayaran yang dibayar secara tetap dan berkala setiap bulannya atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan menurut jenjang jabatan atau faktor lainnya. Nah, sedangkan upah ialah pembayaran yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Gaji dan upah, terutama upah. Upah itu diatur dan masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa upah itu harus diatur dan masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerja? Karena sebagai patokan perhitungan dan perlindungan bagi pekerja atau karyawan, di mana contohnya untuk menentukan upah minimum pekerja. Kedua, sebagai patokan bagaimana cara perhitungan upah jam lembur. Ketiga, sebagai upah pembayaran pesangon untuk pekerja dan sebagainya yang berhubungan dengan bagaimana pengusaha mengeluarkan biaya yang harus dibayarkan oleh pengusaha untuk karyawan atau pekerjanya sebagai patokan dasar yang disepakati bersama. Intinya, Undang-Undang Tenaga Kerja yang membahas tentang bagaimana mengatur tentang perubahan. Gitu. Biasanya dalam pengupahan itu sering sekali adanya permasalahan dikarenakan adanya perbedaan antara pengusaha dengan para pekerja atau buruh, di mana keduanya sering kali mensalah pengertian dan kepentingannya. Nah, makanya itu dibuatlah undang-undang pengupahan sebagai jalan tengah antara pengusaha dan buruh atau pekerja. Karena pengupahan salah satu pemicu terjadinya atau seringkalinya pengusaha melakukan pengurangan karyawan. Nah, walaupun undang-undang pengupahan di negara kita belum optimal, selalu ada dan pro dan kontra, tapi setidaknya dengan adanya peraturan pengupahan menjadi jalan tengah antara pengusaha dan pekerja, terutama melindungi para pekerja atau buruh. Sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa belajar materi yang ada di sesi 5 ini, atau kalian bisa mengembangkan materi tentang biaya kontrak perburuan di referensi atau sumber-sumber lainnya. Oke, sekali lagi
Semangat buat teman-teman mahasiswa kelas 3. Lebih aktif lagi, dan jangan lupa pada sesi ini ada tugas. Kedua, kerjakan sebaik mungkin dan jangan sampai terlambat. Oke? Kemudian aktif di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.